Anda masih menyaksikan Gatra Insight, pemirsa Gatra TV. Setelah tadi corona kita ulas dari awal sampai menuju segmen ini, ada juga isu yang tidak kalah mengkhawatirkan di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Sika. Ini terjadi sebanyak 1.292 kasus DBD, Pak Mulson. Apakah ini pemerintah harus bertindak seperti apa? Di Jawa sendiri sudah corona sudah banyak 300 lebih, dan sekarang di NTT sendiri sudah 1.200 lebih. Apa yang harus dilakukan? Ya saya kira ini darurat kesehatan kita ya, berarti kita memang kurang memperhatikan sosialisasi ke masyarakat itu ternyata memang kurang masif lagi. Karena ini ya memang tidak hanya di daerah-daerah, di tempat dekat-dekat kita aja di bantaran sungai pasti ada kasus-kasus demam berdarah. Nah ini jadi peringatan pemerintah juga bahwa sosialisasi atau pemahaman ke masyarakat atau mungkin dari sisi misalnya kita punya puskesmas gitu ya. Puskesmas itu kan sampai ke kecamatan. Nah, ini harusnya juga digerakkan untuk melakukan pencegahan. Mungkin memang sudah ada misalnya ada gerakan misalnya pakai ABT dan sebagainya sampai membersihkan kamar mandi. Nah, ini kan juga sebenarnya ada gerakan, tapi itu ternyata memang kurang masif. Apalagi di daerah-daerah pemahaman masyarakat belum sampai ke sana. Yang harus digerakkan, kemudian mungkin dari sisi ya itu tadi tangan-tangan pemerintah di wilayah-wilayah yang jauh itu yang memang seharusnya selalu dilakukan sehingga masyarakat juga tidak terlena gitu. Mungkin dulu sudah pernah disosialisasikan, kemudian ada gerakan, tapi berapa bulan kemudian sudah lupa, atau musim seperti ini, musim hujan ini kan juga harus diingatkan terus ke masyarakat. Nah ini yang perlu didisiplinkan ke pemerintah. Mungkin pemerintah ada urusan lebih banyak, soal kemiskinan, soal ini. Tapi kan juga kesehatan juga yang kadang juga dilupakan. Sehingga sosialisasi pemahaman agar masyarakat melakukan hidup sehat. Kalau nggak ada corona kita nggak akan cuci tangan gitu kan. Iya, ini juga jadi salah satu pelajaran bahwa kita harus ada masalah dulu baru bergerak, padahal seharusnya pencegahan itu yang paling penting malahan. Nah ini malaria kemudian, dan ternyata tingkat kematian juga tinggi. Nah ini juga harus jadi perhatian bahwa sosialisasi itu penting. Oke. Balik kepada kasus corona nih Pak Mulson. Ini kan banyak orang yang bilang kalau gejala DBD ataupun corona, dan juga karena kita sekarang corona ini kan kita tidak bisa menebak ya kita terkena atau tidak gitu kan, atau carrier atau tidak, suspek atau tidak. Nah, kira-kira apakah masyarakat awam mungkin ingin memeriksakan diri secara pribadi, apakah itu bisa dipungut biaya, atau mungkin harus menunggu arahan nih, kita menunggu arahan dari pemerintah untuk rapid test seperti yang tadi Pak Mulson bilang? Ya kalau misalnya untuk kasus DBD saya kira itu tadi saya bilang bahwa kita punya alat negara yang namanya puskesmas gitu. Puskesmas ini kalau di tingkat masyarakat aksesnya gampang gitu, meskipun obatnya murah gitu, dan itu jadi kalau misalnya tadi bisa diklaim ke BPJS lebih baik gitu kan. Jadi saya kira masyarakat yang mungkin di daerah saya kira tidak banyak berinteraksi dengan orang-orang dari luar gitu ya. Cenderung ada penyakit lokal ya, itu tadi demam berdarah dan sebagainya. Itu bisa aja ke puskesmas gitu. Ini yang selama ini belum banyak disadarkan gitu. Mereka kadang cuma ke dokter atau karena memang kebiasaan misalnya demam kemudian minum jamu dan sebagainya, ternyata tidak efektif gitu. Saya kira puskesmas sebagai sebuah institusi yang memang di paling depan gitu ke masyarakat harusnya bisa berinteraksi lebih banyak atau memberikan dampak soal sosialisasi kesehatan ini lebih banyak. Salah satunya itu. Kemudian kalau soal corona saya kira juga memang agak sulit ya kalau itu. Tapi pemahaman masyarakat agar tidak terlalu banyak berinteraksi, saya kira itu yang sekarang memang harus dikuatkan. Kalau perlu dipaksa. Tidak bisa sekarang masyarakat melakukan sadar kemudian meriksa, jangan. Kalau bisa dipaksa, ditutup agar tidak terjadi mobilitas tinggi gitu. Karena semakin mobile semakin cepat itu akan menyebar. Ya, saya kira ditutup aja kalau memang perlu gitu. Negara punya kewenangan untuk itu dan punya alasan kuat, karena ini soal stabilitas keamanan, stabilitas kesehatan. Kalau tidak, ya itu tadi kita akan mundur. Memang
lockdown tadi atau mungkin menutup tadi memang akan berdampak kita mundur secara ekonomi misalnya atau tapi kematian yang banyak akibat penyakit ini juga akan memundurkan. Nah, pilih mana? Ditimbang saja misalnya kerugian sebesar apa kalau misalnya banyak orang meninggal karena ini atau dengan lockdown semua orang selamat gitu. Saya kira ya kita perhitungannya logis bukan soal apalagi sekarang ulama juga sudah menyadari bahwa ini penting untuk kita masih berdebat soal jamaah atau tidak, sholat jamaah atau tidak gitu. Tapi kalau memang ini menyebar, saya kira kalau jangan sampai terlambat, saya kira juga pemaksaan dalam hal tanda petik, pemaksaan kebijakan ini agar orang tidak banyak berlalu lalang di jalan itu juga penting. Oke, baik pemirsa Gatra TV, semakin menarik perbincangan saya dengan Pak Mulyson, tapi Gatra Insight harus rehat sejenak.